mulai, seperti biasa, Ibu akan cek kerapihan dan juga kebersihan. Silakan kalian cek kerapihan pakaian dan juga kebersihan di sekitar kalian. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta dan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, harum pada darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam PPK, menyelamatkan luar biasa, hebat, hebat, hebat. Sebelum pelajaran dimulai, silakan kalian keluarkan buku dan juga alat tulis. Sudah kalian buka bukunya? Sudah. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, pelajaran 5, Rasul Allah Idolaku. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, maka kerajaan digantikan oleh anaknya yang bernama Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi sebelumnya akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan yang pertama, lihat. Nanti setelah kalian belajar ini diharapkan siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang kedua, siswa memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masih ingat ada berapa jumlah nabi? Ada 25 nabi dan rasul yang wajib untuk kita sudah hafal? Nah, sekarang kita nyanyikan sama-sama ya, 25 nabi dan rasul. Silakan kalian nyanyikan bersama-sama. Assalatu ala nabi, wassalamu ala rasul, anbiya'il mursalin, kulluhum
Nah, sekarang Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa sih yang tahu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam? Mampu menghimpun, Ya, apa? mampu menghimpun bala dari semua makhluk termasuk jin. Mampu menghimpun semua makhluk termasuk makhluk jin. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Dapat, boleh. Bisa berbicara dengan hewan. Bagus, bisa berbicara dengan hewan. Ada lagi? Mampu menaklukkan angin. Mampu menaklukkan angin sesuai dengan kehendaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke, bagus. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya akan Ibu tayangkan video pembelajaran mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil melindungi penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balkis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang agar kalian tidak terjejak oleh Nabi Sulaiman. Hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari. Menyimak dan juga melihat tayangan video pembelajaran mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang bisa kalian petik pada video yang baru saja kalian lihat? Yang pertama, kisah keteladanannya. Ada yang bisa jawab? Bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Meskipun Nabi Sulaiman alaihi salam punya istana yang luas, yang megah, dia tetap berendah hati. Dia tidak sombong. Kemudian yang kedua, Lemah lembut kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. oke, bagus. Lemah lembut kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga siapa? Badari, ya silakan Nak. Iya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus ya semuanya. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam pelajaran keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, sekarang kita akan mencoba untuk memperagakan. Silakan dipersiapkan. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Kisah ini disebutkan bahwa Nabi Sulaiman berhasil mendudukan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka pada lembah yang banyak semutnya. Pada lembah yang banyak semutnya. Wahai semut-semut, cepatlah kembali ke sarang agar tidak diinjak-injak oleh Raja Sulaiman. Cepat. Melihat rombongan semut, Nabi Sulaiman pun tersenyum dan menghentikan langkahnya untuk mempersilahkan gerombolan semut untuk lewat terlebih dahulu. Kemudian sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman alaihi salam memeriksa bala tentaranya satu persatu. Hingga pada bangsa burung, Nabi Sulaiman pun merasa ada yang kurang. Mana burung tersebut? Aku tidak melihatnya. Sebenarnya. Wahai Raja, sebenarnya burung hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang ia pergi menghilang entah kemana.
Lalu kemudian guru pun datang dan menceritakan apa yang dialaminya tentang kerajaan Ratu Balkis yang menyembah. Rapor Raja, saya tadi dari kerajaan Ratu Balkis. Saya melihat Ratu Balkis menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Kalau begitu, pergilah ke negeri Sabah, lalu jatuhkan surat ini tepat di depan Ratu Balkis. Siap, Raja. Kemudian raja pun memerintahkan Hudhud untuk mengirimi surat kepada Ratu Balkis. Kemudian Ratu Balkis pergi menuju Raja Sulaiman di Palestina. Wahai jin, kemarilah. Ada apa, wahai Raja? Bangunkan kami. Bangunkan sebuah istana untukku. Simsalabim ada kadablah. Simsalabim ada kadablah. Ketika Ratu Balkis tiba di Palestina dan Ratu Balkis berserta rombongan telah tiba. Ya Allah, aku tidak menyembah matahari dan aku akan kamu terlalu bagus. Alhamdulillah. Oke, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, baru saja kalian sudah memperkenalkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibu bangga dan juga salut kepada kalian semua yang berani tampil untuk memperkenalkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beri aplaus untuk kalian semua. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Di sini ada beberapa lembar kerja yang harus kalian lakukan, kalian bisa kerjakan yang berkaitan dengan keteladanan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dibacakan. Yang lain simak dan dengarkan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami pada hari ini. Contoh sikap keteladanan Nabi dari Nabi Sulaiman alaihissalam di antaranya: 1. Rendah hati, 2. Tidak sombong, 3. Pandai bersyukur, 4. Bersikap lemah lembut kepada makhluk Allah. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya silakan Ibu minta pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami pada Membacakan hasil diskusi kami pada hari ini. Keinginannya salah satu hewan yang selalu mengalami perjalanan daunnya adalah Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup akan ibu berikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Apa
Pandai bersyukur. Oke, bagus. Selanjutnya. Ya, terbang silakan. Nabi Sulaiman lemah lembut kepada makhluknya. Nah, itulah anak-anak tadi pelajaran mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan contoh keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan kembali 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Silakan. 1, 2, 3. Silakan dipimpin doa keluarga. Bismillah, kirapat berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap menjaga protokol kesehatan. Silakan